saya kasih tahu tapi tidak saya anjurkan gitu ya. Kenapa kok tidak saya anjurkan? Karena nanti Anda lihat sendiri apa yang dikasih gitu ya. Nah, tapi saya mempunyai trik untuk meredam masalahnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips bersama teman-teman. Tapi saya ingatkan dulu sebelum saya berbagi tips, Anda harus mempunyai prinsip sendiri ataupun pemikiran sendiri, kira-kira cocok nggak cara ini digunakan untuk ke Anda gitu ya, bukan ke Anda, maksudnya untuk murai batu yang Anda tangkarkan gitu ya. Jadi di sini mungkin setidaknya saya berbagi pengalaman dan teman-teman siapa tahu mendapatkan ilmunya juga ya, setidaknya dapat ceritanya ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut. Hari ini saya mau membahas tentang masalah birahi murai batu. Karena memang murai batu ini sangat sulit untuk mengatur birahinya ya. Termasuk saya sendiri sebagai penangkar ini merasa kesulitan juga, kadangnya kan seperti itu. Nggak semuanya bisa berhasil. Kalau nggak percaya coba aja tanya sama para penangkar ya. Penangkar besar yang tanggung-tanggung. Yang kecil mungkin masih bingung kan. Kalau penangkar besar pasti dia masih bingung juga untuk mendapatkan birahi yang pas gitu ya. Dia tahu cara menaikkan birahi, tahu makanan yang untuk menaikkan birahi, kemudian tahu kondisi burung yang belum birahi, pokoknya tahu. Cuma kadang itu dari burungnya sendiri yang sulit gitu ya. Oke, kalau untuk pakan semua ilmunya tahu, cuma kadang burung itu kita menyesuaikan diri kita dengan burung itu ya cukup susah juga gitu ya. Makanya kita harus sering-sering mempelajari karakter murai batu kita sendiri ya. Dengan cara apa ya, dilihat, itu dipantau. Oh, ini kayaknya belum birahi. Oh, ini kayaknya over birahi. Oh, ini kayaknya kegemukan. Oh, ini kekurangan. Nah, jadi itu yang harus dipahami gitu ya dalam beternak murai batu. Oke, kita lanjut ke kamera belakang biar lebih oke. Nah, itu guys yang di depan layar kaca Anda, mungkin Anda lihat beberapa mangkuk di atas keramba mandi ini ya, bukan yang ini ya. Ini walaupun ini menurut Anda nggak ada gunanya, ini sampah, cuma ini sangat membantu mensukseskan murai batu saya gitu ya. Setidaknya mensukseskan ngasih makannya gitu ya. Ini tempat kasih makannya, ini khusus untuk ngasih EF ya, extra fooding ya. Kalau yang ini khusus saya kasih untuk misal cacing, kroto, ulat Hongkong dan lain-lain. Itu kalau saya menggunakan 3 itu aja sih, cacing, kroto, ulat Hongkong ya. Kalau yang lain-lain itu karena nggak ada makanya nggak saya pakai, bukannya nggak saya pakai, karena nggak ada. Seperti ulat kandang, kemudian maggot juga jarang di sini. Itu sebenarnya bagus juga, itu ulat kandang lebih bagus ya daripada ulat Hongkong, lebih ngeri gitu ya. Nah, jadi kalau bisa Anda mempunyai tempat khusus sendiri ya. Jadi jangan satu baskom itu isinya kroto, jangkrik, cacing. Nah, jangan disatukan seperti itu ya. Karena kalau jangkrik itu kadang dimakan ya sama dia kroto itu, apalagi krotonya udah mati gitu ya, telur kroto maksud saya. Nah, ini siang menjelang sore ini saya mau ngasih makan murai batu, dan saya juga mau berbagi tips sedikit dengan teman-teman untuk masalah murai batu yang sulit untuk birahi gitu ya. Misalkan udah sekian bulan enggak birahi, misalkan ya udah 2 bulan 3 bulan, Mas punya saya enggak birahi, padahal kondisi tidak ngelemah, kondisi
siap, nggak begitu liar juga. Nah, itu bagaimana caranya supaya dia ada gairah birahinya gitu ya. Nah, itu kita sebenarnya banyak cara. Ini salah satu cara yang saya kasih tahu tapi tidak saya anjurkan gitu ya. Kenapa kok tidak saya anjurkan? Karena nanti Anda lihat sendiri apa yang dikasih gitu ya. Nah, tapi saya mempunyai trik untuk meredam masalahnya gitu ya. Ya, jadi maaf rombongan yang grup bacot lama banget sih ngomong itu aja ditahan-tahan, ngomong aja langsung kenapa kan gitu. Jadi maksud saya itu biar paham detail gitu loh. Nah, ini dia guys. Tuh, ada segerombolan ulat Hongkong ya. Kemudian ini cacing. Nah, cara ekstrim yang harus Anda lakukan, misalkan murai batu Anda tidak birahi-birahi gitu ya, dengan cara pertama bisa memvariasikan makan makanannya. Jadi setiap hari itu, sehari itu Anda harus sibuk gitu ya. Pagi Anda kasih jangkrik, siang jangkrik ditarik dikasih kroto, habis kroto nanti sore dikasih cacing. Jangan dikasih ulat Hongkong ya, karena nanti dia melemak. Nah, besok seperti itu lagi, dirubah-rubah terus. Nah, itu cara yang pertama. Itu adalah untuk memancing si jantan ataupun betina. Biasanya betina sih, kalau pejantan ini cepat birahinya ya. Kalau betina ini yang sulit. Nah, kemudian Anda bisa lakukan dengan cara pemberian cacing setiap hari ya. Rutin guys, rutin, jangan sampai terputus. Dalam jumlah yang agak besar ya, tapi sedang. Agak besar tapi sedang, gimana sih maksudnya? Maksudnya ya jangan sekedikitan, jangan kebanyakan juga. Kebanyakan nanti ya bisa ngelemak juga efeknya gitu guys ya. Kemudian ada cara yang ekstrim yang ini tidak saya anjurkan guys ya untuk teman-teman. Tapi karena ada juga nih para anti ulat Hongkong, ada yang geng ulat Hongkong ya, ada juga. Nah, ini dia. Jadi dengan cara memberikan ulat Hongkong dengan jumlah yang besar kepada si indukan murai ya. Nah, itu kan sebenarnya sangat berbahaya ya. Saya tidak menganjurkan, cuma saya sendiri sudah pernah mencoba gitu ya, mencoba. Nah, jadi cara ini juga tidak 100% berhasil gitu ya. Karena mungkin pada saat saya ngasih kemarin itu kondisinya pas. Si murai itu sangat membutuhkan kadar dari ulat Hongkong ini gitu. Misal ini ya. Kemudian dia mungkin tiba-tiba makanan baru. Nah, kemudian dia mempunyai gairah. Wah, rasanya nikmat sekali ulat Hongkong ini. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian dengan cara itu mungkin saya kemarin berhasil menaikkan birahinya atau memancing birahinya ya. Tapi tidak juga untuk murai-murai batu yang lain gitu ya. Nah, jadi harus berhati-hati dalam pemberian ulat Hongkong. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap aman memberi ulat Hongkong ini gitu ya? Yaitu dengan cara ya, tapi syaratnya ada juga ya. Di sini kalau bisa kandangnya kandang yang besar, jangan kandang yang seperti ini. Ini sangat mengerikan. Kandang yang punya saya ini kan minimalis gitu ya, 1 meter kali 1 meter, tinggi 2,5 meter ya, hampir 3 meteran. Nah, itu untuk kandang yang seperti itu saya tidak begitu menganjurkan ya, karena ruang geraknya yang sempit. Jadi maksud saya kenapa kok dikasih ini dengan kandang yang besar? Karena dia biar bisa dia berolahraga gitu ya. Yes. Jadi kalau saya ulangi lagi dengan ingat kata-kata pertama saya tadi, kalau Anda tidak berani main ulat Hongkong, nggak usah ikutin tutorial ini. Cuma kalau misalkan mau mencoba ya nggak apa-apa, cuman ya hati-hati. Saya nggak tanggung jawab kalau misalkan murai batu Anda ngelemak ya, murai batu Anda jadi malas, saya nggak tahu, karena setiap murai batu itu mempunyai porsi yang beda-beda.
Hari ini saya mau ngasih si Legend, karena dulu Legend pernah saya pancing dengan ini ya, tapi itu betinanya guys ya. Ya mudah-mudahan masuk ke betina yang barunya. Maksud saya betina yang lama gitu. Tapi itu betina yang lama dulu ya. Sekarang betina yang baru ini kita nggak tahu. Cuma ya kita kasih aja ini. Karena saya lihat si betina itu kondisinya oke gitu ya. Nanti kenapa maksud saya oke? Saya ambilkan dulu ya. Ini harus disaring guys. Ntar saya ambil saringannya. Ini guys, kita saring. Saringnya di luar aja. Tuh. Sebenarnya saya tidak menganjurkan cara ini ya, tapi saya memberi jalan pintas ya. Karena ulat Hongkong ini sangat cepat untuk menaikkan birahi murai batu. Cuma kalau dikasih terus menerus ini sangat berbahaya. Jadi kalau menurut saya, hentikan pemakaian lebih dari 3 hari ya. Jadi kalau mau ngasih ya 2 hari berturut-turut, tapi jumlahnya juga tetap ditekan. Nah ini guys, saya gayanya aja ngambil tadi ya. Jadi yang nonton setengah nggak tahu gitu ya. Nah seperti ini ya. Oh ya, kemudian ini saya satukan dulu semuanya, karena saya ada maksud lain atau tujuan lain ya. Tuh. Sudah guys, nggak usah guys pakai ulat Hongkong guys. Main aman aja pakai cacing guys ya. Cukup saya aja yang pakai ulat Hongkong guys ya. Karena saya udah tahu karakter si Legend. Ini guys, ntar ya. Ini kemarin saya ngomong spekernya mati guys. Nah, jangan lupa dikasih tulang sotong. Ini wajib ini guys, ini wajib. Sebelum kita kasihkan, kita kasih tulang sotongnya. Karena udah lama banget ini si Legend ya. Betinanya kalau belum cukup umur, dibilang bukan belum cukup umur lagi, udah 2 kali ngurak ya. Udah 2 kali ngurak. Kecuali kalau dia baru lepas trotol, itu kita maklumin aja. Karena setiap betina itu mempunyai birahi yang berbeda-beda. Ada yang lepas trotol udah birahi, ada yang nunggu beberapa bulan setelah lepas trotol dia baru birahi, ada yang harus 2 kali ngurak. Itu tergantung dari si murainya sendiri guys ya. Jadi jangan disamakan sama murai. Jadi Anda jangan kayak cewek ya, semua cowok sama. Nah itu jangan. Oke, ini enggak semuanya saya kasih. Ini banyak guys. Anda lihat aja lah guys. Saya yang punya resiko. Anda nggak usah nyoba kalau nggak. Tuh. Ini pakan ekstrim saya ngomong. Tuh. Kayak. Ini akan saya kasih ke dulu. Tuh. Dulu pernah saya ngasih makan itu krotonya segini, ulat Hongkongnya segini guys. Contoh ya, ini contoh aja. Segini guys ya. Di akhirnya dia birahi, cepat birahinya.
Cuma ya beberapa kali produksi dia stop. Loh, kenapa ini? Ternyata ngelemah ya. Makanya saya nggak berani sekarang ya, walaupun saya ngasih banyak, ini kalau menurut saya jumlahnya banyak ini guys ya. Mungkin Anda bilang, walah seencerit aja kok banyak. Kalau menurut saya ulat Hongkong ini segini udah banyak ya. Ini menurut saya. Cuma kalau menurut Anda ya terserah. Biasanya saya ngasih itu 5 ya, 5 ekor, 10 ekor. Nah, sekarang 20-an mungkin ini guys. Mungkin ini lebih 20-an. Ini mau saya kasih ke Legend. Saya sebenarnya agak ngeri sama si Legend ini karena dia sifatnya badannya besar, jadi bisa dibilang gampang lemak. Nih, saya berharap betinanya yang makannya. Tuh betinanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selalu berdoa guys ya. Tuh. Mana si Legend yang makan. Kemudian karena dia sudah makan itu, tarik guys ya, Anda pilih. Kalau Anda suka itu ya kita tarik yang ini guys ya, karena dengan cara ini kita bisa mengurangi resiko ngelemaknya guys. Tarik dealer guys. Kemudian ini untuk memancing pasangan indukan baru ya. Yes, udah mulai cek gelodok, tapi betinanya belum. Jantannya udah cek gelodok terus kayak Legend ini, tapi betinanya ini masih stresan, gampang stresan guys. Sini guys, taruh di bawah aja guys. Oh, apa dari sini? Oh, di sini aja. Wah, ini habis dikotorinnya guys. Udah keluar dari persembunyian. Nah, jadi itulah tadi cara ekstrim yang sangat berhati-hati ya. Ini ibaratnya ini kayak film apa, Mission Impossible gitu ya. Karena nggak mungkin makanan yang membuat ngelemak kok bisa memancing birahi. Sebenarnya itu guys ya, dia lebih cepat kalau dikasih ulat Hongkong ini. Cuma dengan catatan kita tahu si murai batu kita itu. Makanya berhati-hati guys ya dalam pemberian pakan. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau videonya tidak mendapatkan pencerahan untuk kalian. Mungkin di lain waktu akan kita bahas dengan materi yang lain. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti pertanyaannya kita angkat dari video. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.